Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askeluk Basalsabilah dengan NIM 1263112010005. Saya dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang realitas sosial, karakteristik realitas sosial, dan bahasa sebagai realitas sosial. 1. Realitas sosial. Menurut Berger dan Lukman, realitas sosial adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu res yang berarti benda, dan kemudian berubah menjadi realis yang artinya suatu yang membenda, aktual, atau mempunyai wujud. Dalam wacana keilmuan modern masa kini, realitas dapat diartikan sebagai semua yang telah dikonsepkan sebagai sesuatu yang mempunyai wujud. Realitas atau kenyataan itu adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diakui oleh manusia sebagai memiliki keberadaan dan tidak tergantung oleh manusia itu sendiri. Pembentukan realitas sosial ini merupakan suatu proses dialektika di mana manusia bertindak sebagai pencipta sekaligus sebagai produk dari kehidupan sosial mereka. Proses ini timbul disebabkan konsekuensi dari kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengeksternalisasikan data dan mengobjektifikasikan makna-makna subjektif, pengalaman-pengalaman, dan tindakan ke dalam dirinya. Manusia melalui tindakan dan interaksinya ini menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama dan yang dialami secara faktual, objektif, serta penuh arti secara subjektif. Untuk kepentingan penyusunan teorinya, Berger dan Lukman mendasarkan diri pada dua gagasan sosiologi pengetahuan. Yang pertama realitas dan yang kedua pengetahuan. Antara realitas dan pengetahuan terdapat kaitan yang sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat pengetahuan diproses secara terus-menerus dan kemudian diterapkan sebagai suatu realitas. Realitas sosial terbentuk karena pengaruh dari pengalaman sosial individu atau pengalaman intelektualnya pada orientasi lingkungan. Jadi, realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan realitas sosial secara umum adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. 2. Karakteristik realitas sosial. Menurut Swetanyo Wingyo-Sebroto, karakteristik realitas sosial memiliki realitas ganda, yang mana di satu sisi memiliki realitas fakta sosial dan sisi lain adalah sistem normatif. Realitas fakta sosial adalah sistem yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam kenyataan yang ada. Sistem normatif adalah sistem yang berada di dalam mental yang membayangkan apa yang seharusnya ada. Dengan demikian, fakta sosial terdiri atas dua bentuk, yakni fakta sosial yang terlihat dan fakta sosial yang abstrak atau tidak terlihat. Tomska membagikan realitas sosial ke dalam dua bagian. Yang pertama, realitas potensial, dan yang kedua, realitas aktual. Realitas potensial yaitu realitas yang secara potensial dapat diungkapkan oleh peneliti melalui pengamatan yang mendalam dan kajian yang panjang. Sedangkan realitas aktual yaitu realitas yang dapat langsung diamati melalui penginderaan. Menurut Berger dan Lukman, realitas sosial ada 3 macam. Yang pertama, realitas objektif, yang kedua, realitas simbolis, dan yang ketiga, realitas intersubjektif. Yang pertama, realitas objektif. Realitas ini yang terbentuk dari pengamalan di dunia objektif,
yang berada di luar individu dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Yang kedua, realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Dan yang ketiga, realitas subjektif. Nah, realitas ini yang terbentuk secara proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui internalisasi. 3. Bahasa sebagai realitas sosial. Menurut Saussure, bahasa adalah suatu sistem atau struktur di mana setiap unsur-unsurnya mendapat maknanya hanya dalam struktur itu dan menjadi tidak bermakna jika dilepaskan dari struktur. Hubungan realitas sosial dengan bahasa yang paling primer didasarkan atas fungsi bahasa sebagai media dialog dan komunikasi. Pada dasarnya, setiap komunitas sosial berkembang tergantung dari intensif atau tidaknya bahasa digunakan sebagai komunikasi simbolis yang transmisikan simbol-simbol satu individu dengan individu lainnya dalam satu kebudayaan yang sama atau berbeda kebudayaan. Atas dasar komunikasi ini, manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Jika interaksi dilakukan dengan tinggi, maka individu-individu akan saling memahami satu sama lain, dan saling memahaman ini yang akan membentuk dunia sosial yang berisi individu-individu dan mentransfer makna antara satu dengan yang lain. Hal ini juga akan memungkinkan intensitas penggunaan bahasa antar individu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.